الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواننا في لنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Agana wa ayadil ghairil yawma dakhalat alaina biwasaila katsiratin hatta wasalat ila diyarina. Al-Habib Umar di sini berkata, dan tangan-tangan orang lain pada hari ini sudah masuk ke rumah-rumah kita dengan berbagai macam sarana yang sangat banyak. Hatta wasalat ila diyarina, sampai bahkan pengaruh-pengaruh tangan dari mereka orang-orang kafir itu sudah masuk di tengah rumah-rumah kita sekalian. Di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah rumah kaum muslimin, peranan mereka orang-orang kafir sudah melancarkan bagaimana meruntuhkan Islam dan umat Islam. Fahum fi ab'adi makanin minka fil alam, padahal mereka sejauh-jauh tempat dari engkau di alam ini. Mereka jauh, sangat-sangat jauh dari engkau. Tapi kenapa program-programnya mereka ada di dalam rumah engkau? Kenapa statement-statement mereka ada di dalam rumah engkau? Walakin fikruhum wa taqtituhum qad yakunu mawjudan wasata darika. Namun pemikiran dan statement mereka terkadang ada di tengah rumah engkau. Allahu Akbar. Kita benci mereka orang-orang kafir, kita benci mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di tengah rumah kita malah ada pola-pola pemahaman dan pemikiran mereka. Dari mana? Dari televisi. Dari mana? Dari HP dan sebagainya. Dari mana? Bahkan dari anak-anak kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Disadari atau tidak disadari, difahami atau tidak difahami. Dan ini sudah banyak. Ya Allah, bisa jadi terkadang kita nangis dalam salat kita, nangis dalam bermunajat kita, agar anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salehah, yang kalau misalnya keluar kemana-mana izin. Di antara anak saleh dan salehah kalau kemana-mana dia izin, bagaikan perempuan yang sudah dinikahi oleh kaum laki-laki, yang kalau misalnya perempuan sudah dinikahi oleh laki-laki kemana-mana izin gitu. Nah, begitu juga anak kalau misalnya, ya Allah, luar biasa, itu kan qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini kemudian kalau misalnya keluar zaman sekarang, Masya Allah, dengan berbagai macam pola alasan, beli permen, beli bajigur, beli kedondong, beli roti, Allahu Akbar, kadang jalan kaki, kadang naik sepeda, kadang naik motor, astagfirullah. Kadang bahkan anak-anak kita naik mobil ke sana dan ke sini. Semuanya ini tidak bisa kita salahkan secara mutlak. Tapi kita lihat, adakah peranan kita di situ sampai-sampai mereka membuat kesalahan? Kalau kita ada, berarti taubat bareng, astagfirullahaladzim. Taubat bareng. Dan ini kenapa mereka para ulama-ulama saleh menjaga semaksimal mungkin dari pola pendidikan sedini mungkin dari anak-anak kita. Yul'ab bihi ala iyalika, dipermainkan dengan keluarga engkau, dipermainkan dengan anak istri engkau. Astagfirullahaladzim. Pola-pola pemahaman mereka yang merusak akidah, merusak sendi-sendi kehormatan syariat,
gitu. Malah asik dipermainkan oleh anak dan istri kita. Naudzubillah. Falihada tajatil mas'alatu ila fiqhin. Oleh karena itu butuhlah satu pemahaman ini, satu pemahaman yang mendalam, pemahaman fikih yang sangat mendalam, wa'in, dan untuk betul-betul menjaga yatanasabu ma'azamatil muhimmah. Bagaimana caranya agar sesuai dengan keagungan kepentingan yang ada. Kita jaga ini semuanya. Karena nggak bakal mungkin cuma sekadar dilakukan oleh sang istri. Dua-duanya lah, suami dan istri yang betul-betul menjaga anak, menjaga untuk selalu dalam keadaan saleh, selalu dalam keadaan salehah, selalu dalam keadaan terjaga. Begitu juga istri, gitu. Istri betul-betul terjaga. Kalau misalnya anak mau terjaga, maka terlebih dahulu suami dan istri betul-betul harus menjaga pola untuk betul-betul terjaga sesuai dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a salbiyati hadhil infitahati al-mawjudati fil alam, disertakan dengan program-program yang terbuka yang ada di alam dunia sekarang ini, wa tadakhulati allati tadakhala biha al-ghath bis-samin, dan banyaknya masukan-masukan yang memberikan arahan yang sangat-sangat besar, wal khabar, atau memberikan kabar-kabar yang baik atau yang buruk, wa addat ila ma addat ilaih, dan bakal terjadi model pola seperti itu semuanya tergantung kepada kita. Seberapa besar kita peduli kepada anak kita dalam program-program yang mereka lihat, yang kita lihat nih semuanya dalam program wacana yang ada di HP, wacana yang ada di televisi dan sebagainya, perlu kita pantau. Dahulu mungkin cara memantau anak agak sedikit mudah, HP bisa jadi mungkin tidak ada. Andaikan kita lihat di tahun-tahun 1080-an atau awal 90-an, itu hanya ada televisi Republik Indonesia, gitu, Masya Allah. Hanya ada satu siaran, yang kalau misalnya dari habis sholat asar kelihatan ting 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 gitu. Terus mulai jam 4 udah mulai ada gimana dan gimana, Masya Allah, udah ada mulai gambar. Terus andaikan selesai paling jam 12 malam, begitunya lagi. Itu pun kalau misalnya Sabtu dan kalau Minggu ada. Kalau selain hari-hari Minggu tidak ada, kecuali dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Ini relatif lebih untuk terjaga. Betul-betul agak relatif. Dan semakin sekarang semakin dahsyatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan politik, sosial, budaya, dan bahkan seluruh pendidikan. Pendidikan juga memang luar biasa, kebangkitan pendidikan luar biasa, keilmuan makin lama makin banyak. Tapi ingat, maksiat makin lama juga makin dahsyat. Inilah yang disebut dengan era globalisasi. Era globalisasi yang semuanya masuk, yang bukan cuma sekedar yang baik saja yang masuk, yang buruk juga masuk. Nah, apakah kita udah kuat dengan menjaga anak kita dengan pola-pola yang sekarang kita miliki? Kalau kita kuat, alhamdulillah. Kalau kita tidak kuat, naudzubillah min dzalik, bakal terhimpit dari berbagai macam pola yang ada. Akhirnya pola-pola mereka, pola-pola Yahudi, pola-pola Nasrani, pola mereka orang-orang kafir yang pada akhirnya masuk dan bahkan menggerogoti pola kaum muslimin itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Umat Islam gengsi dengan polanya sendiri, malu dengan pola Islamnya sendiri. Umat Islam pada akhirnya malu dengan berpeci. Umat Islam malu dengan bersarung. Dianggap sarung itu adalah kaum yang agak sedikit terbawa. Akhirnya pola pemahaman seperti itu. Yang tadinya, Masya Allah, kaum bersarung, dia yang memimpin. Bahkan yang memimpin DPR MPR adalah kaum bersarung. Kita lihat zaman-zaman Bung Karno-nya atau zaman awal-awal Pak Harto-nya. Kemudian siapa yang membaca doa dan sebagainya. Hampir semuanya mereka para ulama-ulama yang memang betul-betul berharismatik masuk dan terhormat, Masya Allah. Itu lihat, masuk dan terhormat. Dan tidak ada sedikit pun yang untuk mengatakan sarung itu adalah kelas budaya rendah. Tidak ada sedikit pun yang mengatakan bahwa sarung itu kelas ecek-ecek, enggak. Semuanya bahkan menghormati. Sampai kepala negaranya pun menghormati kaum yang bersarung. Kenapa? Yang memakai mereka sarung itu adalah mereka para orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang betul-betul menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Baru beberapa puluh tahun sudah mulai banyak pergontaan dan pergantian berbagai macam pola yang ada. Ini artinya apa? Artinya kaum muslimin banyak di sana dan di sini tidak mampu untuk menjaga dan tidak mampu untuk merealisasikan sifat hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a kulli hadhihi salbiyati yujadu imkaniyat isti'maliha 'inda al-labib al-fatin al-hazim fima yanfa'u wa tajannaba adraraha. Dan dengan perkembangan seperti inilah pola tarik menarik yang dijumpai bisa kemungkinan penggunaan buat orang yang cerdas, yang pintar, yang bisa mengambil manfaat, atau mungkin bisa juga dia menjauhi dari hal-hal yang tidak baik. Walakin adraruha 'alal 'amati aktsar wa aktsar, namun bahayanya buat mereka orang-orang awam, orang-orang yang ada di masyarakat umum itu jauh lebih besar. Fima yata'allaqu bidh-dhahabi wa kaifa yal'ab, dan bagaimana yang berkaitan dengan anak ketika bil'ab, dengan mainnya di mana, sama siapa anak tersebut main. Kita perhatikan jemaah sekalian. Artinya kalau kita betul-betul sayang sama anak kita, kita tahu kemana dia berangkat, dengan siapa, pakai apa. Ini artinya sayangnya orang tua kepada sang anak. Kita harus paham dari firman Allah, ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa qu anfusakum wa ahlikum, dan anak istri kalian. Anak dan istri kalian, keluarga kalian, nara, dari api neraka. Apakah kita tega anak dan istri kita masuk ke dalam api neraka? Tidak. Kalau kita tidak mau, perhatikan mereka. Kemana jalannya mereka? Main-mainnya mereka kemana? Mereka berdampingan dengan siapa? Mereka berkumpul dengan siapa? Dari jam berapa, jam berapa, jam berapa? Dan ini bukan yang disebut dengan orang tua yang comel, bukan. Bukan yang disebut dengan orang tua yang sok untuk bersikap menjaga. Bukan, ini justru mereka tidak menjaga anaknya. Kalau dibiarkan begitu saja anaknya keluar. Nah, dibiarkan, biarin. Ya Allah. Coba kalau misalnya kita lihat di luar, betapa dahsyatnya perkembangan yang ada di luar sana. Ya Allah, kesana dan sininya perkembangan yang kalau misalnya kita tidak pernah paham tentang perkembangan tersebut, maka banyaklah orang-orang yang menyodorkan makanan dan minuman-minuman keras kepada anak. Sementara anak kekuatannya belum ada. Mereka belum mampu untuk bersosialisasi dengan mereka yang ada di dunia luar sana. Yang akan ada adalah timpangan satu pola pemahaman, yang akhirnya pola pemahaman mereka mengikuti. Yang jiwa anak ketika itu tidak dalam keadaan stabil, dalam keadaan labil. Sesuatu yang labil, apapun yang mereka dapat, mereka terima akhirnya. Pola pemahaman ini mereka terima, pola pemahaman itu mereka terima, pola pemahaman ini semuanya. Kenapa? Masih dalam keadaan labil. Artinya nih, memang betul-betul untuk dijaga anak dan istri. Dan kebanyakan kaum perempuan pun banyak labilnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang di sini adalah kaum laki-laki. Karena perempuan banyak labilnya. Oh, kadang kalau lagi nangis dia lupa. Kalau perempuan dalam keadaan cemberut dia lupa. Kalau perempuan dalam keadaan ngambek dan sebagainya, Tapi kalau kaum laki-laki, dia bisa menjaga. Apapun dia punya permasalahan, luar dan dalam, dimanapun dia mempunyai permasalahan, tapi memang sudah tercerdasi kaum laki-laki. Baru satu permasalahan, masuk dalam satu permasalahan tersebut, dia udah bisa melupakan permasalahan yang sudah. Kenapa? Itulah kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan karena memang ada di dalam laki-laki itu adalah jiwa kepemimpinan. Ya. Ada dalam jiwa kepemimpinan. Maka dari itu kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki jiwa kepemimpinan, jadikan jiwa tersebut untuk kebaikan. Dan bagaimana menjaga pola anak, pola keturunan, pola istri dan sebagainya. Orang-orang yang berada di bawahan kita semuanya masih terpolakan dalam pola syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bisa jadi anak dengan kita cuma 1 jam 2 jam di rumah. Yang terkadang kita kaum laki-laki asik sibuk mencari rezeki di luar, atau mungkin perempuan sibuk berada di dalam dapur atau di dalam rumah. Sementara anak banyak dia dengan temannya di sana dan di sini. Terpola. Di situ tercoretlah. Yang tadinya baik bisa tercoret dengan keburukan. Bisa mungkin nggak? Sangat-sangat memungkinkan. Jadi kalau misalnya kita tidak betul-betul memaksimalkan diri dalam menjaga anak, yang sudah kita lihat orang-orang yang sudah menjaga dan memaksimalkan anak saja secara maksimal, bisa jadi pola anak tumbuh berkembang akhirnya jatuh. Udah bagus kemudian jatuh lagi. Akhirnya yang mereka ikuti adalah pola pemahaman orang luar. Mau coba-coba. Inilah yang pada akhirnya mau coba-coba lantaran apa? Lantaran berkawannya dengan kawan yang tidak benar. Makanya seringkali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Falyanzur ahadukum, maka hendaklah di antara kalian tilik man yukhalil, kepada siapa dia berkawan. Kalau anak berkawan kepada orang soleh, alhamdulillah. Ini kan bagaimana mungkin berkawan dengan orang-orang soleh, ya kan? Ketika di luar ini dan itu, sementara kita tidak tahu makan dan minumnya bagaimana ketika pola untuk ngobrolnya di sana dan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bisa dikatakan kebaikan yang sudah diberikan dari orang tua kepada sang anak dengan banyaknya, lantaran anak mendapatkan pola dari orang lain, akhirnya mereka lebih banyak dan lebih percaya pola orang lain daripada keluarga sendiri. Ya Allah, kita lihat banyak sekali anak-anak santri, Masya Allah luar biasa. Dari santri, Masya Allah awal 1 minggu 2 minggu kena kota Jakarta, alhamdulillah biasa-biasa saja. 1 bulan kena kota Jakarta udah mulai pakai blue jean, udah mulai pakai jean, gitu, celana jean. Kan ada kan pakai celana jean? Ada gak? Ada, pakai jean. Masya Allah. Kemudian mulai ada pakai celana pendek, mulai pakai baju renang akhirnya kemana-mana. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu baru pola. Baru ini apa? Baru yang disebut dengan kena angin. Makanya ini angin-angin, Masya Allah, kalau misalnya kini kita tidak kuat untuk menjaga anak dan istri, hancur berantakan. Tahu nggak prosesnya? Prosesnya nanti bakal ada dan berketerusan sampai hari kiamat. Yang sampai kemana lagi? Sampai ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Ingat, ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum nar. Lihat nar, api neraka. Api neraka tuh lihat. Kita lihat kalau misalnya anak kita aja, kalau panasnya 40, kita sebagai orang tua kebingungan. Padahal itu baru apinya dunia. 40, kemudian kita kompres. Pakai kompres ini, pakai kompresor itu, kompresor ini. Saking panasnya anak kita. Betul gak? Di dalam neraka siapa yang mau ngompres anak kita? Siapa yang mau ngompres tuh? Anak keturunan kita. Siapa yang mau ngompres? Dan gak ada kompresannya. Gak ada kompresannya. Siapa yang mau ngompres? Kompresannya cuma satu, yaitu syafaat besar dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau misalnya anak keturunan kita dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, polakan baginda Nabi besar Muhammad untuk dijadikan sebagai pola secara menyeluruh buat anak keturunan kita. Ya Allah, ya Allah. Jadi fima yata'allaqu billahi wa kaifa yal'ab, yang berkaitan anak dengan bermain dan bagaimana dia bermain. Lihat, kita jaga tuh anak kita, apalagi anak perempuan, Masya Allah, gitu. Satu waktu boleh memang HP-nya diambil, udah. Kalau perlu 2 tahun diambil, udah, nggak usah dibalikin lagi. Keterusan, pola-pola keterusan inilah pola-pola keterusan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterusan ada 2 bagian. Keterusan asik melakukan ibadah, keterusan asik melakukan maksiat. Ketika anak dibiarkan melakukan perbuatan maksiat seakan orang tua tidak tahu, padahal dia tahu. Cuma memang menjaga nih anak
Tapi karena ketika itu anak bukan menjaga amanah yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya, nah, suatu waktu boleh agak sedikit tegas kepada sang anak. Karena anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua. Amanah, amanah, amanah. Nah, amanah Allah bakal bertanya, mana amanahku? Mana amanahku yang aku berikan kepada engkau? Engkau jaga gak? Ya Allah, enggak begini-gini ini, kasihan anak. Enggak pakai kasihan, engkau jaga gak amanah aku? Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah? Ada 1, 2, 3, 4, ada yang 20, 30, 40, ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang cuma sekedar 1, ada yang cuma sekedar 2. Mana amanahku? Kata Allah Subhanahu wa taala, tuh lihat. Amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya itu adalah amanah besar, kita dijaga. Amanah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu betul-betul menjaganya, sama masuk mereka dan kita berada di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebelum itu semuanya terjadi, jaga. Bagaimana caranya kita memperkuat diri kita dengan anak dan istri kita. Menjadi yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau rumah tangga kita, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Itu semuanya dijaga gitu. Dengan banting tulang, dengan usaha yang seoptimal mungkin kita betul-betul menjaganya. Dan itu la yudraku bil huwaina, untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu tidak dijumpai dengan santai-santai, tidak. La yudraku bil muna, tidak bakal bisa didatangkan dengan cuma sekedar hayalan atau cuma sekedar kehendak saja, tidak. Capek, jaga betul-betul. Wa kaifa yal'ab, bagaimana anak tersebut bermain, wa man yula'ib, dan kepada siapa dia bermain, tuh lihat, kepada siapa dia bermain. Dan anak pun harus tahu, oh, kalau bapak dan ibu sangat menjaga saya. Iya, justru di antara orang tua yang cinta dan sayang kepada anaknya selalu menjaga. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak pernah menjaga anaknya, anaknya kesana dan kesini dibiarkan begitu saja, anaknya kesana kesini dibiarkan begitu saja, berarti orang tua tidak sayang kepada anaknya. Selagi orang tua sayang, selalu bakal bertanya, dari mana nak? Nak kemana nak? Sama siapa nak? Kan ini adalah pola pembicaraan orang tua terus kepada anaknya setiap hari. Dan ini dikatakan oleh Al-Habib Umar di Tarim Hadramaut, itu sehari bisa beberapa kali orang tua bertanya kepada anaknya, main apa nak? Terus, dan harus ada sebuah kejujuran dari sang anak. Lihat apa yang terjadi ketika anak sudah tidak mulai bersifat jujur kepada orang tuanya. Dia kumpul kesana kesini, alasannya main, kesana kesini main. Satu perbuatan maksiat yang dia biarkan, akhirnya masuk dalam 2 maksiat, 3 maksiat, 4, berketerusan. Ketika itu dia masuk ke dalam lembah neraka jahanamnya, baru dia terasa, ya Allah, neraka. Baru terasa dia. Ibarat kalau misalnya dia sudah dipersalahkan secara hukum syariat dan hukum negara, baru dia terasa, ya Allah, keluarkan saya. Ya Allah, tolong bapak dan ibu keluarkan. Kemarin, ketika masih berada dalam hidup dalam keadaan bebasnya, oh, dia mau hidup dengan sendirinya. Dianggap bahwa inilah dunia. Dunia adalah duniaku, rumah tinggal adalah rumah tinggalku. Ada apa dengan masalah yang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika dia sudah masuk saja, masuk di dalam tempat yang namanya buih, baru dia nangis habis-habisan. Kemarin kemana permasalahan? Kemarin kemana? Gitu. Indana fi siyar sabiqin katsirun fi min hadzal ma'na. Kita dalam perjalanan orang-orang terdahulu banyak dari contoh-contoh seperti ini. Faqad kana al-mujtama' nafsuhu murabbi, yang bahkan bisa jadi perkumpulannya kalau di Tarim Hadramaut yang mendidik. Jadi ketika belum betul terdidik oleh orang tuanya, atau mungkin belum terdidik oleh dari sekolahnya mungkin, ketika anak tersebut keluar berkawan dengan orang-orang yang saleh, akhirnya terdidik. Dan ini di Tarim Hadramaut. Artinya masih banyak kesempatan
Anak terdidik. Ketika di sini tidak bisa, di situ tidak bisa, kemudian dalam jalur kedekatan dia dengan anak akhirnya terdidik. Kalau di Indonesia, kalau di luar Tarim atau di mana saja berada, astagfirullahaladzim, mengagetkan, mengecewakan jamaah sekalian, mengecewakan. Jadi ada satu ucapan, tak apa kekejaman yang dilakukan orang tua demi anak yang pada akhirnya sudah terlalu banyak ngawur dalam satu permasalahan, dikejamkan secara baik, dikejamkan secara baik, yang pada akhirnya anak tersebut balik lagi. Maksudnya apa? Kalau misalnya anak tersebut bakal berketerusan, semakin banyak berketerusannya semakin jauh, dan kedarnya semakin lama semakin banyak, ditarik mundur, dipaksa untuk tarik mundur, untuk berada pada perjalanan yang baik lagi. Dan ini memakan tenaga yang sangat kuat. Tidak apa, demi mereka, gitu. Demi kemaslahatan mereka, kita tidak melihat dari sekarangnya nih jamaah sekalian. Lihat betapa proses anak kalau misalnya bergaul dengan pergaulan yang salah saja, prosesnya Masya Allah dahsyat. Akhirnya kalau orang yang sudah mempunyai pemahaman bahwa yang lain, akhirnya aku menjumpai dunia dengan yang lain, akhirnya seperti itu. Akhirnya aku menjumpai akhirat, akhirnya aku menjumpai kenikmatan, akhirnya aku menjumpai kebahagiaan, akhirnya aku menjumpai kehidupan dengan yang lain. Berantakan apa yang sudah dipolakkan oleh orang tua. Cuma-cuma kita memberikan pendidikan dan pengarahan majelis kepada mereka. Kenapa? Pada akhirnya mereka ikut dari jalur-jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah dan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya anak sudah mempunyai pemahaman seperti itu, dia udah merasakan dunia dengan yang lain. Allah Akbar, belasan tahun kita didik, ada yang berapa puluh tahun dididik, tapi ketika salah pergaulan dengan yang lain, padahal pergaulan yang lain baru 1 hari, baru 2 hari, mencelakai apa yang sudah dididik oleh gurunya, apa yang telah dididik oleh orang tuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ibaratnya panas berpuluh-puluh tahun terkalahkan dengan satu hujan. Allah, 1 kali hujan, panas yang lain terkalahkan. Masya Allah. Itulah kebanyakan orang. Ya, itulah kebanyakan orang. Kebaikan orang yang sudah puluhan tahun yang diberikan kepada kita, kita melupakannya dengan satu kemaksiatan yang 1 hari mereka melakukan kepada kita. Itulah manusia yang kalau misalnya kita lihat secara keadilan tidak adil kita. Kalau disebut dengan seorang muslim, muslim yang mana kalau misalnya kita lihat seperti itu? Puluhan tahun kebaikan kalah dengan 1 hari yang sudah dilakukan keburukannya kepada kita. Padahal kalau secara nilai keadilan, sedikit pun tidak ada adilnya di situ. Perkembangan zaman sekarang ini dahsyat jamaah sekalian. Apalagi zaman-zaman nanti yang akan datang dengan timbulnya Imam Mahdi, adanya Dajjal dan sebagainya, yang kiri bisa jadi kanan, yang kanan bisa jadi kiri. Kebaikan awalnya, pada hakikat dari kebaikan itu adalah keburukan. Kelihatan keburukan awalnya, padahal hakikat dari keburukan itu adalah kebaikan. Itu lihat Dajjal, yang suka untuk mengompori orang, yang suka untuk membuat fitnah ini dan itu, lihat Dajjal. Tapi kan sebelum adanya Dajjal yang inti, itu ada Dajjal kecil. Itu sebelum adanya yang besar akan ada Dajjal kecil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jaga nih kita, bagaimana harusnya kita memperbanyak umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kesatuan umat yang tidak bisa dipisahkan, kemudian malah menjadi hancur berantakan dengan pemahaman pola dari mereka orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik.
Wa kana haikalatan laigatan, yang dalam satu komponen ada satu contoh yang benar, bitafa'uli ma'at tarbiyati, dengan saling mengerjakan dengan satu pola pendidikan, wa qad fatana al-katsir, dan sekarang sudah banyak luput. Kita mau melihat ya Allah di sana, kalau misalnya ada anak-anak main di sana pasti ada yang dewasanya, kemudian yang mengayominya sekarang sudah tidak ada. Lihat, sekarang sudah tidak dijumpai mana anak-anaknya yang pada cerdas semuanya, yang pada kalau misalnya lagi ngobrol kemudian di situ membaca Al-Qur'anul Karim, kalau lagi ngobrol kemudian cerita tentang wali, kalau misalnya ngobrol cerita tentang ulama-ulama saleh, semuanya sudah tidak ada. Yang ada adalah ucapan-ucapan buruk. Yang ada adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan ini dan itu dalam proses dunia, atau bahkan dalam proses maksiat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan maksiat ini dan itu, ini dan itu. Dan itu ada dalam satu pergaulan. Itu ada dalam satu pergaulan. Na'udzubillah min dzalik. Puluhan tahun dari orang tuanya, satu hari dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, akhirnya menjadi hancur berantakan. Satu hari. Ada yang hancur cuma sekedar 1 jam. Lantaran apa? Lantaran salah bergaul. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Habib Umar mengatakan wa qad fatana al-katsir. Sungguh telah hilang itu di hadapan kita sekalian. Contoh-contoh kebaikan sudah banyak hilang semuanya. Kalau kita masih zaman-zaman dahulunya, andaikan bermain biasa, paling untuk mengerahkan tenaga buntut gasinan, main itu semuanya, buntut gasinan. Terus paling permainan santai yang mengeluarkan tenaga. Sekarang ya Allah, Masya Allah, terkadang tidak mengeluarkan tenaga tapi dia sudah berbuat maksiat dengan dahsyatnya. Dengan apa? Dengan HP. Dengan apa? Dengan pola-pola yang ada di dalam masyarakat lewat televisi dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Fa'ala sabilil mithali kanu yadhkuruna an ahadi rijalil ilmi wa tarbiyati fil wadi. Dan contohnya, mereka dahulu menyebutkan orang-orang besar dari kalangan ulama, pendidik di Wadi Hadramaut, wa Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang tua dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar. Ini betapa Al-Habib Umar mengambil contoh Al-Habib Muhammad bin Husain, orang tua dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar. Alladzi intaqala fatratan ila Makkah al-Mukarramah, yang pindah lama ke kota Makkah al-Mukarramah. Yang ketika pindah di kota Makkah al-Mukarramah, kemudian beliau menjabat mufti besar Al-Imam Syafi'i di Makkah al-Mukarramah. Min ajalli ada'id dawri fi ta'limi wa tarbiyah, dan beliau di antara contoh seagung-agungnya yang menjalankan peranan penting dalam pola pendidikan dan pengajaran di Hadramaut. Ini lihat apa yang dilakukan oleh beliau, dan yang dilakukan oleh beliau rupa-rupanya diikuti oleh anak keturunannya, diikuti oleh generasi setelah beliau, murid-muridnya dan sebagainya. Wa kana 'indahu aulad, yang beliau mempunyai banyak anak, dan antaranya Habib Ali, Habib Husain dan sebagainya. Wa huwa al-mutagallidu li'aba'il ifta'i wa tadrisi wa da'wati ila Allah, yang beliau menjalankan peran untuk majelis fatwa, pengajaran dan dakwah. Capek nih Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di majelis fatwanya beliau yang mengelola. Kemudian juga bagaimana pola pengajaran kepada anak-anak, kepada remaja, kepada putra-putri, laki dan perempuannya. Kemudian dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakhruju mal aulad fi sinni tufulati ba'dul waqti ila al-makan alladhi hayya'ahu lahum fil haush wa satadarihi yula'ibuhum. Keluar bersama anak-anak di usia kanak-kanaknya di sebagian waktu, di tempat yang sudah disiapkan buat mereka anak-anak, di al-haush, di tengah rumah,
dan beliau bermain-main dengan anak tersebut. Walimada haushun wasatad dar, dan bagaimana haush itu berada di dalam rumah, min ajli alla yakhtalitu bi bagiyatil abna, tujuannya agar tidak bercampur antara laki dan perempuan. Sampai seperti itu. Di dalam rumah dibuat haush. Haush itu tempat khusus. Ya. Haush itu tempat khusus. Ini misalnya kalangan laki-laki, ini kalangan perempuan, dikhususkan tuh. Jadi pola bermainnya pun dibedakan. Yang laki ya laki, yang perempuan yang perempuan. Berapa banyak orang mempunyai tabiat miring. Karena lantaran apa? Lantaran kecilnya itu bermain sama anak perempuan melulu. Akhirnya dia mempunyai tabiat miring. Si laki tetapi tabiatnya miring, akhirnya apa? Kebanci-bancian. Nauzubillah min dzalik. Perempuan karena memang mainnya dengan laki-laki mulu tuh, lihat. Karena ini dianggap menurut kita santai. Padahal akhirnya tuh perempuan tomboy, Allahu Akbar. Kenapa? Temennya laki-laki melulu. Lah perempuan kemana-mana dia bawa golok, bawa ini. Karena memang dari masa kecilnya tuh, lihat. Yang seharusnya kalau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Nah kita nih sebagai orang tua, kita harus tahu betul-betul watak yang ada di dalam jiwa anak-anak kita. Jangan kita bilang nggak apa-apa masih anak-anak. Oh justru masih anak-anak itu sudah mempunyai pemahaman yang bakal dia ungkapkan nanti di masa dewasa. Kita terkadang anggap remeh. Justru lihat berapa banyak orang yang banci atau bencong selebor lantaran dari masih kecilnya salah pergaulan. Betul gak jemaah? Dari masa kecilnya dia bermain, dia tiduran laki dan perempuan barengan. Ini dan itu, kesana kesini. Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah perempuan. Yang laki dia tidak tahu bahwa dirinya adalah laki-laki. Akhirnya dia nggak mau. Dia mau dengan teman yang berbeda jenis. Padahal yang berbeda jenis beda dengan jenis dia. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya Allahu Akbar. Dia minta dioperasi kemaluannya. Dirubah dengan kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai laki dengan perempuan, perempuan dengan laki saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sampai berketerusan mengganti alat vital mereka? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini karena kesalahan di masa kecil. Kita biarkan. Terkadang biarin dah anak kecil, nggak apa-apa laki sama perempuan ngobrol santai. Pada akhirnya berketerusan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini lihat yang terjadi nih jamaah. Kenapa tuh ada sekolah khusus lil aulad, lil banin, kemudian sekolah lil banat, kaum laki-laki di sini, kaum perempuan di sana. Karena walau bagaimanapun juga jenis itu sangat mempengaruhi jamaah. Sangat-sangat mempengaruhi. Islam sudah berada di depan dalam pengaturan anak. Dan sudah terjadi anak-anak yang saleh. Dan sudah benar. Itulah pola Islam. Ya Allah. Limadha haushun wasatad dar? Bagaimana mungkin terjadi ada haus satu tempat berada di dalam rumah? Min ajli an yakhtalitu bi bagiyatil abna. Tujuannya agar tidak bercampur laki dan perempuan. Wa hadza fi sanati kam wa fi ayyi balad? Ini di tahun berapa? Di kota mana? Fi Makkahul Mukarramah. Ini ada di kota Makkahul Mukarramah, masyaallah. Wa ayadil yahud wan nasara ma wasalat ilaiha? Apakah tangan-tangan mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak sampai ke mereka? Wal yaum takhruju minal haram. Sekarang kita lihat orang-orang pada keluar dari Masjidil Haram. Coba lihat zaman sekarang. Keluar dari Masjidil Haram, fatajidul asma'al ghariba. Engkau bisa jumpai nama-nama yang asing. Nama anaknya, Allahu Akbar. Tadinya tidak pernah dijumpai nama orang-orang kafir di dalam nama kepribadian sang anak. Akhirnya sekarang yang pada haji dan umrah nama-namanya pada nama orang-orang kafir. Allah, stok.
apa namanya, orang kita stok ya stok, berarti udah habis stoknya. Dinamain anak stok. Allahu Akbar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka ridha menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang kafir. Yang dahulu saja nama kucingnya mereka nggak mau untuk menamakan itu. Sekarang untuk anak-anak mereka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini keluar dari Masjidil Haram, nama-namanya aja udah pada nggak benar. Bagaimana berada di luar jauh dari Masjidil Haram? Kita lihat anak-anak kita semuanya, ya Allah, nggak malu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala menamakan anak dengan senama-namanya. Mereka pikir nggak ada pertanggungjawaban besar kelak nanti di hari kiamat. Padahal pertanggungjawaban besar, di antara pertanggungjawaban anak, orang tua kepada sang anaknya, di mana orang tua wajib memberikan nama yang terindah, yang sesuai dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad, yang sesuai, ingat, sesuai dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, buat apa? Kalau cuma sekedar namain anak jahanam juga boleh. Boleh enggak? Boleh, jahanam, kemudian neraka, na'udzubillah, nar dan sebagainya. Tapi ini menyesatkan enggak? Oh, menyesatkan. Kenapa nama yang menyesatkan dikasih buat anak? Dikasih buat anak keturunan dan sebagainya. Wa ba'daha mustahjanah hatta fi biladil kufri wa fi biladil gharb. Nama-nama tersebut bercampur di negeri kafir, di negeri barat, semuanya seakan-akan di negara Islam itu adalah negara barat. Dari namanya, dari tingkahnya, dari pakaiannya. Kita lihat berapa banyak sekarang orang yang keluar dari Masjidil Haram tidak menggunakan gamisnya. Sudah tidak menggunakan gamis, kebanyakan mereka cuma sekedar pakai celana panjang dan lengan pendek. Lihat, mereka mau sholat, Allahu Akbar. Kalau mereka di bandara, pakai pakaiannya, nyentrik, luar biasa. Mau haji, mau umrah, sampai di dalam Masjidil Haram, mereka cuma sekedar pakai celana panjang doang. Mereka cuma sekedar pakai baju lengan pendek. Ya Allah, ke Masjidil Haram, sholat Jumat, dan dijadikan itu adalah hal yang biasa. Sampai akhirnya mereka pulang dari Masjidil Haram terbawa seperti itu tanpa berpeci pula. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mana penghormatan mereka kepada Masjidil Haram? Kalau dengan Masjidil Haram saja tidak ada penghormatan, bagaimana dengan masjid yang lain? Kalau itu adalah tanah suci, mereka tidak menghormati, bagaimana di tanah yang lain? Mawjudah ala ba'dil mahallati wa dakakin jambal haram. Akhirnya pakaian pola-pola orang-orang kafir ada di sebagian tempat dan toko-toko di samping Masjidil Haram. Kita lihat akhirnya ada tuh kalau begitu jadinya. Allah Akbar. Di samping Masjidil Haram, ya Allah, di toko, di tempat-tempat jualan, akhirnya syiar mereka orang-orang kafir ada di situ. Sementara syiar-syiar kita tidak ada, karena kita mampu untuk menjaga. Kalau itu di tengah sekitar Masjidil Haram kaum muslimin tidak mampu menjaganya, bagaimana di negeri yang lain? Hadza fi waqtina al-yawm. Inilah di waktu kita sekarang ini. Jadi pergolakan sangat dahsyat. Ini waktu kita sekarang ini. Berarti kan perjuangan kita jauh lebih besar daripada kemarin. Lakin fi dzalikal yawm, fi dzalikal waqt la yujadu syai'un min hadza. Di zaman dulu enggak ada seperti ini. Zaman-zaman dulu tidak ada. Wa man dzalika la yarda li auladihi an yata'arradu al-masmu'a atau manzura yarawnahu. Zaman-zaman dahulu orang-orang tua tidak ridha kepada anaknya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, yang kira-kira orang tua tidak suka, nggak boleh diperlihatkan, nggak boleh diperdengarkan kepada anaknya. Dan anak-anaknya nurut.
Jangan pakai ini nak, jangan dengarkan ini nak, jangan lihat ini nak, jangan ini. Nurut, masya Allah, gitu. Wala yusmahu lahum bil khuruj, dan tidak diperbolehkan buat mereka keluar min hadil hududi, dari batasan-batasan ini, ilal haram, ke haram, wa ma'hu wa laysa bimafradihim, dan bahkan mereka tidak boleh keluar dengan sendirinya. Sekarang masya Allah, anak-anak kita keluar dengan sendirinya, anak-anak kita yang lakinya juga keluar dengan sendirinya. Dianggap itu, oh saya udah tahu, saya udah mengerti, saya udah ngerti jalanan. Padahal hakikat yang ada di dalam kehidupannya sama sekali mereka tidak tahu. Mereka cuma mengatakan, saya tahu jalanan. Allahu Akbar, jalanan tahu. Jalanan ada yang jalan di sana. Jalanan ada sekitar kanan dan kirinya. Ada orang baik dan ada orang buruknya. Dia tidak tahu hakikat itu semuanya. Hirsan alaihim, karena menjaga mereka ila hadal had, sampai batasan ini. Ini orang-orang tua tempo dulu betul-betul menjaga. Jangan sampai anak salah pergaulan, jangan sampai anak salah pergaulan, jangan sampai anak salah pergaulan. Ya Allah. Makanya kalau kita lihat anak-anak zaman dulu, bahkan mereka udah lulus SD belum juga balik, atau mereka udah lulus SMP belum juga balik misalnya, gitu. Kenapa? Pergaulan mereka baik semuanya. Yang mereka lihat semuanya baik. Zaman sekarang ya Allah, lewat HP, lewat game, lewat apa semuanya, yang ada perempuan lagi, yang dilihat perempuan lagi, perempuan. Lah anak kecil udah balik, astagfirullahaladzim. Anak kecil udah tahu tentang perempuan, genit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga kaum perempuan, genit dengan kaum laki-laki. Kalau misalnya perempuan ngelihat laki-laki bagaikan kura-kura ngelihat apa? Gitu. Allah ngelihat puyuh gitu. Bagaikan kura-kura ngelihat puyuh, atau puyuh ngelihat kura-kura, itu juga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar gitu. Wa hadza kullu min ajli an ta'rifa ba'da dzalikal mu'anah. Ini semuanya kata Al-Habib Umar, tujuannya apa? Agar engkau mengenal, saling menolong, allati yu'aniha al-ab minhum fi sinil murahaqah, yang ditolong oleh orang tua dari mereka dari usia-usia murahaqah. Usia-usia murahaqah, balik belum, kecil pun sudah. Usia tamyiz sudah melewati, tapi usia-usia dewasa belum. Usia-usia murahaqah ini 10, 11, 12 ini murahaqah. Ya, sebelum dewasa, sebelum usia-usia baligh. Li'annal marahil sabiqata kana fiha khalal. Karena usia-usia sebelumnya, kedudukan sebelumnya itu juga banyak tuh anak-anak punya banyak kekosongan. Di usia-usia 7 tahunnya, di usia 6 tahunnya, 5 tahun banyak kekosongan yang tidak kita dirikan dengan permainan-permainan yang sesuai dengan syariat. Banyak sekali yang kita kasih permainan yang justru merusak syariat. Fasu'aba 'alaihil amru, akhirnya susah. Kalau masa kecil tidak dijaga betul-betul, pola-pola anak tersebut sudah mulai brutal. Fasawma 'alaihil amru waqtal kibari, maka akan menjadi susah di waktu besar kelak. Hinama kaburu, ketika anak dalam keadaan dewasa susah sudah. Kenapa? Di masa kecilnya tidak dididik, di masa kecilnya itu tidak betul-betul diproses menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia nafasahal majal, karena orang tua sudah membuka pintu lita'thirati salbiyati, untuk memberikan dampak-dampak yang merusak, al-kabira fil bidayah, yang sangat besar yang ada di awal permulaan anak. Di awal permulaan sudah dibuka pintu-pintu kerusakan. Dibiarkan begitu saja anak melakukan ini, anak melakukan ini. Dibiarkan begitu saja, biarlah, kasihan buat sang anak. Dia pikir kasihan, rupa-rupanya itu adalah tonggak dari kebrutalan yang ada. Fama badal walad yakburu
lam ya'rif kaifa ya'mal. Berapa banyak akhirnya anak ketika sudah berada dalam masa dewasa, dia tidak mengenal ya bagaimana dia caranya untuk bersosialisasi. Dia tidak tahu caranya bersosialisasi. Cara sosialisasi yang baik dia tidak tahu. Cara-cara kebaikan dia tidak tahu. Lantaran apa? Lantaran anak sedini mungkin tidak diajarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya kembali kepada kita semuanya jamaah. Ketika kita asik berada dalam satu gapaian kebaikan dengan ibadah, dengan zikiran, dan itu semuanya tidak bakal menjadi asik pula kalau misalnya tidak disertai dengan anak keturunan yang asik melakukan ibadah. Kalau dahulu Al-Imam Umar Al-Muhdar di masa kanak-kanaknya, beliau mau bermain dengan orang tua, dengan bapaknya, yang beliau lihat bapaknya asik dalam keadaan berdiri salat. Mau main lagi dengan ibunya, ngelihat ibunya asik dalam berdiri salat. Akhirnya di masa kanaknya, yaitu Sayyidina Imam Umar Al-Muhdar, tidak ada waktu untuk kecuali ibadah lagi ibadah. Ibadah lagi ibadah lagi. Ini semuanya anak-anak banyak main, anak-anak banyak keluar ke sana dan ke sini karena kita sendiri yang sudah membuka pintu kerusakan. Ya. Kita sudah membuka pintu kerusakan. Coba lihat berapa banyak anak-anak kita dikasih mobil. Akhirnya mereka naik mobil segas-gasnya, berapa banyak akhirnya mati. Lewat apa? Lewat adu balap mobil ke sana dan ke sini, ke sana ke sini. Begitu juga motor yang belum waktunya. Ada baiknya juga pemerintah kita. Di 17 tahun, ibaratnya dia baru mendapatkan izin ini itu. Karena sebelumnya masih kecil. Tapi berapa banyak nih anak-anak yang tidak tahu. Kita arahkan jamaah sekalian. Ketidaktahuan mereka jangan menjadikan ketidaktahuan kita pula. Makanya kalau misalnya kita tidak sanggup untuk mempunyai anak, nggak usah jadi orang tua. Ini kita nggak sanggup mendidik anak, nggak usah jadi orang tua kalau begitu jadinya. Tapi kan ini semuanya sudah terjadi. Jaga anak kita. Walau bagaimanapun juga, sebagaimana awal dari pengajian kita, bahwa mereka adalah amanah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dahulu, sebelum kita punya anak, kita minta kepada Allah, ya Allah, anak dan anak dan anak. Giliran kita udah mempunyai anak, kita lupa cara untuk mendidik mereka menjadi anak yang saleh. Bukankah kita menipu Allah kalau begitu jadinya? Menipu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan kesan besar buat kita dan memberikan berkah semuanya bermanfaat buat kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala